Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga kedua Piala Asia. Kedua negara sama-sama kalah di laga pertama. Vietnam kalah 2-4 dari Jepang, sementara Indonesia kalah 1-3. Nah, terus gimana nih peluang Indonesia di Piala Asia ini? Nah, langsung aja nih ada Bung Randi Enteng, yang merupakan pengamat sepak bola, penggemar timnas Indonesia, dan penggemar berat Sandi Aulia. Apa kabar, Teng? Alhamdulillah baik, cium dulu. Kirsi. Si kalah ya, tetap kita Garuda di dada kita. Garuda di dadaku. Betul. Oke. Teng, yang jadi pertanyaan, Teng, apa sih pentingnya timnas Indonesia untuk melawan Vietnam nanti, Teng? Sangat penting karena lawan Vietnam itu gengsi, Dit. Gengsi. Iya, gengsi sesama tim ASEAN. Terus kemudian beberapa pertemuan Indonesia dengan Vietnam selalu banyak adegan-adegan yang Panas. dramatis lah, dramatis gitu kan. Panas lah, terus kemudian juga adu kutipan di media gitu kan. Selalu ada drama di antara pertemuan Indonesia melawan Vietnam. Nah, sekarang ini skalanya lebih gede lagi gitu kan. Di Asia gitu kan. Nggak cuma di Asia Tenggara aja, tapi Asia. Yang pertemuan Indonesia dengan Vietnam akan membuktikan siapa tim ASEAN yang lebih baik gitu kan, mewakili Asia Tenggara di Asia gitu loh. Siapa yang lebih baik di bawah Thailand. Ya, begitu ya. Nah, Teng, tentu ya, untuk melawan Vietnam kita ini nggak bisa cuma mengandalkan local pride alias cuma semangat juang doang. Harus ada sisi taktikal nih yang harus dimainkan oleh Shin Tae-yong. Apalagi kan sekarang pelatih Vietnam juga udah berubah ya, udah bukan Park Hang-seo lagi, tapi jadi siapa? Choi San. Nah, gimana kira-kira, Teng, apa sisi taktikal yang harus dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong? Oke. Yang paling kentara dari pertandingan sebelumnya lawan Irak itu, Indonesia sering membiarkan celah antara pertahanan dengan lini tengah gitu kan. Celah ini yang bisa dimanfaatkan lawan untuk mendapatkan kesempatan tembakan ke arah gawang. Nah, ini juga berkaca dari seperti ada lemahnya komunikasi antara Hübner dengan back-back Indonesia gitu kan. Toh itu juga masih adaptasi gitu kan. Dan juga Hübner juga dia ditempatkan di posisi yang bukan posisi sebenarnya gitu kan. Aslinya Hübner itu kan back tengah kan. Lawan Irak kemarin dia disimpan jadi gelandang bertahan gitu. Lemahnya komunikasi antar lini yang menyebabkan celah di depan kotak penalti Indonesia, dan Vietnam kebetulan mereka sering melancarkan sepakan-sepakan jarak jauh dari situ biasanya gitu kan. Dan kemarin juga terbukti dengan beberapa kali Irak mendapatkan celah tembakan ruang menembak bola dari luar kotak penalti itu, meskipun dari sayap ujung-ujungnya juga diarahinnya ke half space gitu kan, yang kemudian di ruang tembak bagi lawan gitu. Itu sih paling. Nah, sebenarnya kurangnya komunikasi antara Hübner dengan lini pertahanan tuh nggak masalah. Yang jangan itulah kurang kerum. Kurang kerum karena harusnya santai aja gitu. Indonesia ini kan tim dengan peringkat terbawah ya di Piala Asia tuh ya, Teng. Jadi nggak apa-apa, santai aja, yang penting jeung kawanina dengan keberaniannya gitu. Soalnya, Teng, ya selain di depan kotak penalti ya, yang harus diwaspadai di Vietnam adalah mengantisipasi serangan baliknya. Jadi Vietnam ini, mereka itu sejak sama Tozer itu sebenarnya lebih cepat gitu ngelirin bola gitu daripada si Park Hang-seo gitu kan. Lebih cepat, memang intensitas untuk rep-repnya itu agak berkurang gitu kan. Untuk pressnya agak berkurang, tapi mereka bisa mengambil bola lebih efektif di bawah Tozer dan kemudian mengalirkan bola lebih cepat ke depan gitu. Nah, ini menjadi catatan bagi Indonesia karena kemarin saat lawan Irak, Indonesia ini memiliki transisi bertahan yang agak buruk sebetulnya gitu kan. Sering terlambat ke belakang gitu kan, mau maju juga nanggung gitu kan. Terutama di sektor sebelah kiri yang ditempati oleh Pratama Arhan gitu kan. Ke depan juga dia kadang-kadang sering telat lah turun ke belakang. Sementara Vietnam ini memiliki serangan balik yang cepat. Artinya sistem zona marking di pertahanan Indonesia itu harus lebih teliti lagi, lebih konsen, lebih fokus gitu kan. Lebih tepat mengambil keputusan agar tidak cepat capek. Jadi transisi maju maupun ke belakang itu bisa teratasi dengan baik gitu loh.
Berarti harus diwaspadai serangan baliknya Vietnam. Iya, serangan baliknya Vietnam tuh cepat-cepat gitu. Dan ini juga yang harus disoroti, Teng. Yaitu soal Jordi Amat yang suka bikin blunder. Kalau misalkan dia bikin blunder, nih ganti aja, Teng. Sama Jordi Onsu. Jadi lawan tidak akan ditackle, tapi digeprek. Jadi ayam geprek bensu. Yang berikutnya itu Indonesia harus menghindari pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting di sepertiga akhir pertahanan sendiri. Gitu. Ini berkaitan dengan Indonesia itu kemarin lawan Irak ini sering terburu-buru untuk mengambil bola, berebut bola gitu kan. Jadi satu kali sikat gitu kan. Yang memang tujuannya untuk menghentikan pola bangunan serangan lawan. Cuman kayaknya terlalu banyak cerobohnya gitu, Dit. Nah, kalau dilihat itu kan kemarin tuh Indonesia sampai bikin berapa pelanggaran ya? Kalau nggak salah tuh 13 gitu ya. 13 pelanggaran kalau nggak salah, saya lupa. Cuman hal ini harus dihindari karena kenapa? Vietnam ini kemarin ketika melawan Jepang, gol keduanya itu diawali dari bola mati gitu loh. Artinya Indonesia jangan dibiasakan karena kalian capek terus nggak mau ribet ngambil bola seenaknya gitu kan. Ya jangan sampai ngambil bola seenaknya itu jadi pelanggaran yang nggak penting di kotak penalti sehingga jadi peluang untuk Vietnam nanti gitu. Jangan seperti itu. Nah yang juga Teng, jadi catatannya buat Marcelino. Jadi kalau misalkan dia stamina-nya kurang tuh jangan makan mie instan. Tapi makan daging kuda. Karena itu bisa meningkatkan stamina pria. Jadi jangan lupa dicek di keranjang kuningnya. Nomor 2 ya, itu ada daging kuda. Nah itu tadi ya 3 hal teknis Indonesia untuk bisa menghadapi Vietnam. Dan kemenangan akan memudahkan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Nah yang terakhir Teng, prediksi skornya gimana Teng? Lawan Vietnam ya. Aku sih pede menang 2-1 sebetulnya. 2-1. Iya. Pokoknya nggak akan kalah deh. Minimal imbang. Tapi kalau menang tipis lah 2-1 lah. Akan jauh lebih baik lagi dan bisa memudahkan langkah kita untuk ke babak selanjutnya. Iya. Ya itu tadi ya pembahasan soal Indonesia untuk melawan Vietnam. Kalau kata kalian gimana nih prediksi skornya? Kalau kata Teng yang tadi yang penting menang lah ya. Yang penting menang ya. Sama jangan banyak protes kalaupun ada keputusan wasit yang dianggap merugikan, ya fight aja, buktikan di lapangan. Jadi kebiasaan-kebiasaan di Liga 1 jangan dibawa ke internasional. Jangan dibawa ke internasional. Termasuk memprotes terlalu berlebihan keputusan wasit tadi. Betul. Ya semoga Indonesia bisa menang dan bisa melaju ke babak selanjutnya.